Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sepriwandi, NIM 2005 dari kelas PKO 2A. Baiklah, saya akan memenuhi yaitu mata kuliah budaya Melayu, yaitu tentang pengobatan Melayu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengobatan Melayu. Pengobatan Melayu. Perubahan tradisional Melayu ialah perubahan Melayu yang diramaikan oleh para bromoh dari tok dukun sejak beberapa abad dahulu. Perubahan ini yang banyak menggunakan bahan-bahan yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan dan herbal telah diterima dengan penuh minat oleh masyarakat Melayu di Malaysia, karena ia merupakan kaedah yang selamat dan tidak memberi kesan sampingan terhadap tubuh badan manusia. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya produk obat tradisional Melayu yang dipasarkan. Dianggarkan pada masa ini melebihi 3.000 jenis tumbuh-tumbuhan yang berpotensi untuk dijadikan obat bagi menyembuhkan berbagai penyakit. Kebanyakan tumbuh-tumbuhan ini terdapat di kawasan tropika. Menurut kajian University Sains Malaysia, terdapat 2.000 hingga 3.000. Menurut kalian, University Sains Malaysia yang telah digunakan bisa tujuan perubahan modern dan tradisional. Satu lagi, faktor tentang mengapa perubahan tradisional lebih murah berbanding dengan rawatan dan perubahan lain. Pengamal perobatan tradisional Melayu banyak bergantung pada pengetahuan dan ingatan yang diwarisi dari guru mereka secara turun-menurun. Dalam kalangan bangsawan terdapat juga buku perobatan di karang yang dipengaruhi dari Persia seperti kitab tip yang dikarang. Ada juga yang dikatakan mendapat ilmu tentang perobatan dan rawatan melalui mimpi atau ilham dengan cara-cara yang tertentu. Pada zaman penjelajahan British, amalan perobatan barat sangat populer sehingga amalan perobatan tradisional Melayu dilupai, khusus oleh golongan bangsawan dan para cendekiawan. Masyarakat Melayu lebih mempercayai perobatan Malek barat yang dibawa oleh penjajah karena kajian yang dijalankan mereka terdapat sesuatu penyakit dan adalah lebih saintifik. Namun sejak akhir-akhir ini perobatan tradisional Melayu semakin mendapat tempat di hati masyarakat Melayu karena ia tidak menggunakan bahan-bahan kimia dan beracun. Perobatan tradisional Melayu merupakan cara perobatan yang berkaitan erat dengan budaya suku bangsa Melayu yang bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam perobatan tradisional, Melayu dikenal dengan cara mendiagnosa atau menduga penyakit berdasarkan beberapa faktor. Mendiagnosa atau menduga penyakit berdasarkan beberapa faktor seperti membaca denyut nadi, pemeriksaan pada kulit, kuku, lidah, mata, bibir, pernafasan perut, saraf, darah, air seni, tinja, aktivitas ataupun pembengkatan pada otot. Cara pemeriksaan ini sudah secara turun-menurun yang dilakukan oleh tabib, dukun, bomoh, dan juga kiai. Pengobatan merupakan bahan-bahan alami yang sekitar lingkungan tinggal, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Bagian tumbuh-tumbuhan yang digunakan adalah akar, batang bunga, buah, kulit batang, daun, tangkai, dan umbi-umbian. Sedangkan bagian hewan yang digunakan adalah kulit, daging, tulang, dan daging, serta tidak menutup kemungkinan bagian tubuh yang lain juga digunakan, tergantung pada jenis penyakit. Salah satu jenis obat tradisional adalah obat rebus. Obat rebus merupakan suatu obat herbal tradisional dan akar-akar kayu dan rempah-rempah yang diramu untuk direbus. Air rebusan untuk diminum sebagai obat untuk ibu yang melahirkan. Air rebus ini juga mengobati luka dalam penyembuhan ibu yang baru melahirkan. Air rebus untuk mengobati gangguan lambung. Air rebus minuman airnya masih berwarna. Jika air sudah pudar, bisa diganti obat rebus yang baru. Sebelum pelaksanaan proses pembuatan obat rebus dilakukan, maka persiapan dilakukan adalah pengumpulan bahan-bahan akar, kayu, bunga, dan rempah-rempah yang dicari di hutan ataupun
dipilah dan dikeringkan secara sekering mungkin agar getah kayu benar-benar kering, terutama akar yang kecil dan halus. Proses selanjutnya pemotongan bahan dan rempah terurai lebih banyak apabila saat direbus. Untuk bahan kayu dipotong dahulu agar dipotong kecil-kecil sisi kulit kayu sebanyak mungkin. Seharusnya bahan-bahan jenis kayunya tetap dengan cara seperti hal dilakukan oleh seluruh bahan bisa masuk ke dalam panci untuk proses perebusan. Kitab Perubatan Melayu Silam dinamakan Kitab Tip dan Perpustakaan Negara Malaysia telah mencetak semula kajian mengenai Kitab Tip secara judul Tip Ilmu Perubatan Melayu untuk kajian dan rujukan mengenai kesastraan bahasa Melayu. Dalam perubatan tradisional Melayu, penggunaan tumbuh-tumbuhan adalah amat meluas. Kebanyakan pengamal perubatan Melayu bagi tumbuhan yang berubi, ia terletak pada ubinya. Pengamalan perubatan tradisional Melayu bisa mengkategori zat tumbuhan kepada 3, yaitu 1. Zat besi untuk menguatkan darah, 2. Zat kawi untuk menstabilkan perjalanan fungsi tubuh, dan 3. Zat kapur untuk menyejukkan badan. Gabungan Pengamalan Perubatan Tradisional Melayu Malaysia atau GAPERA menggantikan Putramas merupakan salah satu badan pengamal yang dikenal oleh Kementerian Kesehatan Malaysia di bagian perubatan tradisional dan komplementari sila. Prinsip amalan perbohongan yang menurut perspektif Islam mestilah berdasarkan sumber-sumber yang pasti, sama ada dari Al-Quran dan Sunnah serta sumber-sumber perundangan yang dikikrahkan Islam. Sekiranya terdapat pencegahan dengan prinsip akidah Islam atau makhluk lain dengan tujuan untuk bersahabat meminta daripada mereka, tidak dibenarkan dalam amalan perubatan Melayu. Justru bantuan dan harapan hanyalah berdasarkan kepada Allah di samping usaha-usaha yang dilakukan. Pengaruh Islam perubatan. Pengaruh perubatan Melayu disertai perubahan asing-asing berlaku hasil dari asimilisasi dengan pedagang-pedagang asing yang datang ke tanah Melayu. Sejak bertumbuhnya kerajaan Melayu Melaka, membawa bersama mereka berbagai tumbuhan obat-obatan di hidup negara ini. Di antaranya dapatlah penulis bagikan seperti berikut. Dengan perkembangan agama Islam, maka bahasa resmi agama Islam, yaitu bahasa Arab, mulai mendapatkan tempat di kalangan penduduk yang menganut agama Islam di negara ini. Di antara pengaruh Islam yang jelas tergambar di dalam perubatan tradisional ialah terdapat ayat Al-Quran yang digunakan oleh pemoh atau oleh perubatan dahulu, seperti yang dilakukan oleh penulis manuskrip dengan doa menggunakan ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Faktor masa, hari, dan arah. Ia dikatakan penting sekali diambil sekira waktu dengan hendak tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan obat, walaupun yang paling sesuai untuk mengambil tumbuhan ialah pada sebelah pagi, petang, dan malam. Sewaktu mengambil tumbuh-tumbuhan itu hendaklah menghadap ke kiblat. Namun demikianlah arah ini bergantung pada hari. Sekiranya hari Jumat, muka si pengambil tumbuhan mestilah dihadapkan ke arah tenggara. Sekiranya hari Sabtu dan Ahad, dia hendaklah menghadap ke barat laut. Sekiranya hari Selasa, mukanya hendaklah diarahkan ke barat laut. Sekiranya hari Rabu, mukanya hendaklah dihadapkan ke arah utara, dan sekiranya hari Kamis, mukanya hendaklah diarahkan ke selatan. Di sini dapat dilihat pengaruh Islam di mana pengamal perubatan mengatakan perlu menghadap kiblat apabila ingin memetik tumbuhan-tumbuhan yang dijadikan obat. Adab-adab ketika mengambilnya. Sebelum mengambil tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan obat, hendaklah terlebih dahulu dibaca Bismillah, salawat ke Nabi SAW sebanyak 3 kali, diikuti dengan memberi salam kepada Nabi alias dipercaya penjaga tumbuh-tumbuhan, dan kemudian membaca Bismillah sekali lagi sebanyak 3 kali. Di sini pula jelas didapati pengaruh Islam di dalamnya.
apabila pengamal perobatan tradisional Melayu akan membaca bismillah dan selawat ke atas Nabi Muhammad apabila hendak memetik tumbuhan itu. Sekianlah dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.